Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku tahun Jumat ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat seret rezeki. Ya, satu, tidak mengenal karakter dan potensi weton sendiri. Dua, mengabaikan pasaran. Ya. Tidak pernah melakukan tirakat sesuai dengan wetonnya, jarang sedekah atau membantu orang lain, tidak menjaga hubungan batin dengan leluhur, melupakan hari lahir dan wetonnya, ya. Tidak tahu energi, kekuatan atau kelemahan wetonnya, jarang puasa mutih, ya, sering berkata negatif seperti mengeluh dan mencela, tidak pernah membersihkan aura rumah atau tempat usaha, tidak pernah nyekar atau mendoakan leluhur, tidak bersyukur atas rezeki kecil yang datang, mengabaikan sinyal dari mimpi dan firasat, sering membuang makanan atau barang tanpa etika, tidak menjaga laku batin, tidak sabar, mudah marah, tidak memahami siklus rezeki sesuai dengan kalender Jawa, tidak berdoa ya pada hari Jumat atau saat weton datang, menyalahkan karma tanpa introspeksi, membuka usaha atau bekerja di hari sial, tidak melakukan pembersihan spiritual yang berkala, tidak pernah melakukan meditasi atau hening batin, menyakiti binatang sesama tanpa rasa sesal, tidak menghargai energi alam sekitar, terlalu sering berpikir negatif tentang masa depan, terputus hubungan dengan tanah kelahiran, deso, melanggar aturan moral dan spiritual secara sadar, tidak pernah ngalap berkah, air berkah atau petilasan, tidak punya guru spiritual atau panutan hidup, melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan garis rezekinya, meremehkan kearifan Jawa atau adat istiadat sendiri. Selanjutnya, sebab kepribadian dan psikologis, mudah menyerah saat mengalami kegagalan, takut mencoba hal yang baru atau tantangan, sering menunda pekerjaan penting, tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri, emosi labil dan mudah tersinggung, tidak bisa menerima kritik, terlalu banyak overthinking, punya dendam lama yang belum diselesaikan, sulit memaafkan kesalahan orang, selalu merasa hidup orang lain lebih baik, gengsi terlalu tinggi, tidak konsisten dalam usaha atau kerja, terlalu sibuk tanpa arah yang jelas, tidak tahu tujuan hidup, tidak punya impian atau target, sering merasa tidak layak sukses, selalu bergantung pada orang lain, malas belajar atau upgrade kemampuan, tidak pandai mengatur waktu, mudah tergoda untuk berhenti di tengah jalan, punya trauma lama yang belum dibereskan, terlalu takut gagal jika tidak bergerak, merasa hidup hanya ikut arus, tidak bisa menerima masa lalu, sering menyalahkan keadaan atau orang lain, tidak punya rutinitas yang mendukung kemajuan, tidak sabar dengan proses, sering iri pada kesuksesan orang lain, tidak fokus dalam satu bidang, tidak punya disiplin pribadi. Selanjutnya, sebab sosial dan lingkungan, ya, berteman dengan orang-orang yang memiliki mindset pola pikir negatif, lingkungan kerja atau usaha yang tidak sehat, tidak menjaga silaturahmi dengan keluarga, tidak mendapat dukungan dari pasangan atau keluarga, jarang terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas, sering dijatuhkan oleh orang sekitar tapi tetap bertahan di sana, sering merasa sendirian dalam perjuangan, tidak bisa membedakan teman sejati dan pengganggu, sering kena fitnah atau gosip, tidak menghargai relasi bisnis atau kerjasama, tidak menempati janji kemitraan atau teman, kurang bergaul ya, atau terlalu menutup diri, tidak menjaga reputasi, terlalu jujur tanpa kebijaksanaan, sering menyindir ya, atau merendahkan orang lain, sering menunda kerjasama karena rasa tidak percaya, sering membuat orang kecewa dalam kerja tim,
tidak menjaga etika dalam komunikasi, terjebak dalam lingkungan yang melemahkan mental, sulit menerima saran atau bimbingan. Selanjutnya, sebab finansial dan usaha. Tidak punya perencanaan keuangan, gaya hidup lebih besar daripada penghasilan, terlalu banyak cicilan konsumtif, tidak mencatat keuangan, tidak menabung secara rutin, tidak punya dana darurat, tidak berani memulai usaha sendiri, sering menunda pembelian alat kerja yang penting, tidak menjaga kualitas produk dan jasa, takut promosi atau jualan, tidak tahu target pasar atau audien, menyepelekan nilai dari produk sendiri, tidak punya strategi pemasaran, tidak menghitung resiko dalam usaha, takut mengalami peluang baru, tidak punya mentor bisnis, gagal belajar dari pengalaman orang lain, sering menggabungkan keuangan pribadi dan bisnis, tidak menghormati pelanggan atau klien, ya, tidak mendoakan usaha sendiri. Itulah tadi ya beberapa sebab rezeki Anda mampet dan seret. Kalau Anda paham dengan apa yang saya sampaikan dan itu memang negatif, ya, Anda merasakan, perbaiki, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu.